Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikro 2022 Into the Ramadan Verse. Hai semua, Good afternoon. balik lagi nih bareng kita di episode 2 podcast Ikro 2022 sama aku Novalia Kanzazara dan temen aku Rana Aisyah. Jadi di sini kita bakalan nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai sambil nemenin kalian ngebuburit. Oke, sebelumnya nih aku mau nanya dulu, gimana nih kalian udah pada kangen kita belum? Ini atau gak sabar gitu untuk dengar lanjutan podcast kita yang minggu lalu itu ya. Iya nih. Minggu lalu kita kan udah ngobrol ya, Ngobrol-ngobrol banyak ya. Terus kita juga ada sebuah pertanyaan gitu tentang hal-hal kecil yang bisa membatalkan bener banget kita. Dan amalan baik yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan. Ya, sampai sekarang kita belum tahu nih jawabannya apa. Nah di sini kita bakalan cari tahu jawabannya seperti apa sih. Oke, jadi sesuai janji kita di sini kita bakalan ngedatangin narasumber. Nah, kamu kepo gak sih narasumbernya siapa? Penasaran banget, kepo dong. Penasaran kan? Jadi narasumber ini kita undang, kebetulan beliau juga merupakan salah satu dari warga 23. Nah, menurut aku nih buat warga 23 udah gak asing banget ya, dan pasti udah pada tahu. Ya udah familiar gitu lah. Iya. Ya ini beliau ini kan salah satu guru agama di SMA yang 23 Bandung ya. Ya bener banget, karena kan sesuai tema sama topik yang kita bahas di sini kan berkaitan sama agama ya. Nah makanya pastinya juga kita undang narasumber yang mengerti perihal agama. Iya betul. Oke, kira-kira di sini ada yang bisa nebak gak siapa yang bakal kita undang di sini? Siapa ya? Coba komen di bawah nih, siapa tahu udah pada tahu. Pokoknya ya udah, sebelum kita sambut, kita mau ngasih tahu dulu apa yang akan kita bahas dan lakuin di podcast Ikro episode 2. Ya betul. Oke, jadi sebelum mulai nih, aku mau jelasin dulu apa sih yang bakal kita lakuin di podcast Ikro hari ini. Jadi yang pertama, kita bakalan dengerin narasumber kita buat maparin materi singkat aja untuk kita semua yang pastinya akan bermanfaat banget. Kemudian selanjutnya akan ada sesi tanya jawab atau Q&A nih. Nah, sesi tanya jawab ini udah kita ambil nih dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian kasih di question box di Instagram, tepatnya di akun ikrosman23bdg. Nah, di Instagram jangan lupa follow ya. Dan nanti pada sesi tanya jawab atau Q&A ini bakal dibawain oleh MC yang lain yang pastinya nggak kalah seru dan pasti lebih menarik. Ya. Oke, terakhir bakal ada obrolan santai juga ya, seperti episode sebelumnya. Iya, seperti episode sebelumnya. Ya, cerita-cerita juga dari narasumber, juga kedua host kita. Oke deh, tanpa lama-lama ya, kita mulai aja yuk. Mari kita sambut aja Pak Firman Solih SPDI. Silakan masuk Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Gimana? Sehat-sehat semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Kalau Bapak nih gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Gimana Ramadannya, saumnya? Aku lancar sih, alhamdulillah. Bapak lancar juga kan ya? Alhamdulillah sampai sekarang Bapak masih bisa mengikuti saum dengan baik. Oke, alhamdulillah nih. Baik, mungkin kita mau nanya dulu nih sebelum kita mulai. Mungkin Bapak udah pernah nonton podcast kita yang minggu lalu apa belum nih? Jangan-jangan belum nih. Udah dong. Oh, udah dong ya. Alhamdulillah sudah. Itu kan viral itu. Oh, viral nih. SMA 23 ya viral. Iya. Itu Bapak lihat teman-teman juga di 23 guru karyawan juga sudah pada tahu. Bahkan pernah itu ditanyakan ini siapa yang buat anak-anak 23. Dan luar biasa, apresiasi katanya. Syukur ya. Oke, waktu Bapak udah nonton itu apa sih tanggapan Bapak nih setelah nonton? Kita ngobrol-ngobrol kemarin. Ya sama, Bapak juga jadi teringat lagi saum waktu zaman Bapak masih kecil. Pas dengar cerita itu ya. Iya, bisa kan kita cerita-cerita tentang kita masih kecil ya. Jadi seolah-olah masuk ke alam yang dulu pernah. Nostalgia, jadi flashback jadi. Ya betul. Ada yang bawa-bawa sarung pukul-pukul itu.
itu kayaknya teman-temannya aja. Ceritanya ada main petasan ya? Ya ada. ada. Jangan dicontoh ya. Ya nggak boleh dicatat. Iya ya udah. Oke, jadi gini nih Pak, minggu lalu kan kita udah ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, ternyata dari kita habis ngobrol-ngobrol santai itu tuh ada beberapa hal yang masih abu-abu nih Pak. Terutama buat teman-teman yang di rumah. Jadi kita tuh menampung banyak pertanyaan dari teman-teman yang di rumah. Nah, mungkin bisa dijawab nih di sini oleh Bapak. Dan kebetulan kita juga ada 2 pertanyaan. Iya ada 2 pertanyaan. Yang waktu kemarin tuh kita kepo banget ya. Ya, Apa sih yang jawabannya pertama gitu? tuh ada kita tuh kan waktu itu bingung ya sama apa benernya sama Apa itu? apa namanya Yang hal-hal membatalkan puasa itu. hal-hal kecil yang dapat membatalkan puasa ya. Sama kita juga penasaran nih amalan-amalan apa yang bisa kita lakuin saat di bulan Ramadan ini. Wih, Gitu, Pak. luar Mungkin biasa. di sini Bapak bisa langsung jawab buat yang hal-hal kecil yang bisa membatalkan puasa. Oh itu ya, baik. Ya, oke. Ya terima kasih nih. Ya sama-sama. Bapak diundang di sini. Ini insya Allah Bapak coba ingin berbagi ya. Jadi kalau berkaitan dengan hal-hal apa sih yang bisa membatalkan saum ya, tentu yang seperti kita sudah pahami semua mungkin makan, minum ya. Iya betul. Itu pasti ya, itu membatalkan. Kemudian kalau yang sudah suami istri itu berjima ya, berhubungan suami istri di siang hari, kalau malamnya enggak. Mungkin karena malamnya juga kan udah buka puasa ya Buka Pak. puasa. Jadi nggak ada hubungannya sama Dan memang membatalkan membolehkan. puasa. Oh iya. Iya, dalam ketentuannya begitu. Kemudian yang membatalkan lain selain tadi apa? Makan minum. Udah 2 berarti ya. Udah 2 ya. Minum sama Berhubungan ya suami istri. Yang selanjutnya adalah ketika datang haid atau buat perempuan ya, batal puasanya. Iya. Jelas-jelas ketika datang itu semua puasanya batal. Berarti tandanya yang emang apa tanda yang dapat membatalkan puasa emang yang besar-besar ya emang Iya. emang bukan Yang pasti gitu, Iya, yang pasti membatalkan puasa. pasti membatalkan. Cuman yang menariknya begitu ya, sekarang kan di masyarakat tuh berkembang kalau ini batal nggak, ini batal nggak. Banyak rumor gitu yang beredar dan apa sih pastinya kayak kita tuh bingung ini bener apa enggak gitu kan. Cari informasi di internet juga kan takutnya salah gitu. Ya, betul. Kalian atau kita ini memang dalam beragama mesti kritis, betul. Harus pengen tahu karena bagaimanapun juga ini kan terkait dengan keselamatan kita dalam ibadah kita. Biar kualitas saumnya juga bisa berkualitas, tentu ya kita harus pahami ketentuan-ketentuan yang ada di ibadah Ramadan, salah satunya saum. Nah, yang membatalkan itu tadi ya udah dijelaskan. Nah, adapun yang lainnya seperti misalkan Menggosok gigi. Nah, Ada yang bilang kan batal kan yang gitu ya. mungkin yang dimaksud kita dan teman-teman yang di rumah hal-hal kecil tuh yang kayak Kayak gitu gitu Pak, kan yang maksudnya sering ya. kita lakuin dan nggak tahu gitu itu bener apa enggak. itu nggak batalin. Oh Karena gitu. dalam satu kondisi juga Rasulullah itu pernah menggosok gigi padahal beliau sedang saum. Oh, jadi nggak ngebatalin ya. Ya. Ingat guys tuh nggak ngebatalin. Terus tuh. berenang kan? Oh, Ya. oh iya bener takutnya kan ke ini ya Pak kalau berenang takut Ya. ketelan gitu Kalau airnya. menangis Pak gimana tuh? Menangis kan itu tidak Mungkin termasuk hal yang ngebatalinnya kalau misalnya gosok gigi sambil ditelan kali ya Pak. Nah, itu itu. baru ngebatalinnya. Itu tergantung niatnya. Ya tergantung emang ya. niatnya. Bener Semuanya banget. tergantung niat. Kenapa odol yang diminumnya ya? Iya, iya. Kenapa nggak langsung makanan aja? Ya rugi sih kalau kayak gitu. Ngapain odol? Oke, berarti yang kayak gitu-gitu tuh nggak ngebatalin. Paling kayak gini ya Nova sama Rana, kalau pas lagi kita menggosok gigi terus airnya ketelan nggak sengaja atau odolnya kemakan, hukumnya gimana gitu mungkin ya. Ya mungkin gitu Pernah nggak sih kayak maksudnya. gitu? Pernah sih kayaknya. Kalau Kok odol manis sih nggak kesini sih? ya pernah disaum. Paling airnya yang agak ketelan gitu. Kalau lagi kumur-kumur ya pasti Tapi nggak sengaja ya di nggak sini. sengaja. Saking hausnya abisnya. Atau lupa gitu ya, lupa sedang saum, sok giginya semangat, perasaan nggak lagi saum, terus ketelannya kemakan lah,
kan gitu. Itu enggak ya. Nggak ada unsur kesengajaan. Terus yang nggak kebatalin juga tuh kayak lupa tuh. Oh iya Pak. Sip. Makan minum tapi lupa kitanya lagi saum. Nah, ada hadisnya. Itu mah Allah sendiri yang langsung ngasih makan. Itu rezeki. Oh iya bener-bener, aku juga pernah sih. Pernah ya? Kebetulan waktu itu kayak lagi ada acara masak-masak. Terus kan Lagi Ramadan ya. terus masak-masaknya tuh maksudnya buat buka. Terus aku tuh nggak sadar gitu, nggak ngeh sama sekali, Habis lupa piring gitu. nggak? Enggak sih Pak, maksudnya kayak nyicipin kan lagi masak nih. Aku tuh nyicipin. Terus kayak ya udah enteng karena lupa kan. Lupa banget, itu beneran lupa, real lupa. Terus inget-inget kayak berasa kan. Terus aku bingung deh itu. Rezeki itu. Ternyata rezeki ya kalau yang kayak Iya. gitu. Ya, Oke. Alhamdulillah sih udah kejawab ya satu pertanyaannya. Mungkin yang amalan nih. Lanjut ke yang amalan. kalau terkait dengan amalan-amalan apa sih yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan untuk mengisi amalia-amalia selain Saumnya sendiri kan. Nah, Apa tuh Pak? ya tentu seperti dalam sebuah hadis ya, keutamaan bulan suci Ramadan itu selain saumnya ya, itu adalah sholat tarawih. ya. Oke, salat Ya kan? tarawih. Kemudian ada sholat ketika Lailatul Qadar ya, sholat malam. Ya maksudnya sholat tarawih juga. Jadi berdiri ketika Lailatul Qadar itu juga salah satu hal Berzakat, yang Pak, gimana, Pak? oh iya tentu Termasuk. berzakat, Bersedekah. Tadarus juga gak sih Pak? Nah, udah kan? Ini udah banyak Ya, ya. amalan tuh banyak Iya, guys, bisa. tinggal kitanya Sahur. doang. Sahur itu termasuk ya Oh, amalan. gitu ya ternyata. Hal kecil juga bisa nambah pahala kita ya. yang Bahkan kita sahur lakuin. itu nggak kecil loh. Belajar juga Hal kan yang nih. besar ya. Oh, iya. Oh gitu. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, mungkin ada yang orang mungkin jarang atau masih ya termasuk Bapak juga kadang-kadang suka pengen diingetin gitu. Lagi sahur itu kan adalah ada waktu yang kita tuh ketika beristighfar di sana itu waktu yang bagus ya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur itu mereka itu memohon ampun kepada Allah. Itu adalah momen yang sangat baik. Ya, yang jarang bisa dilakukan. Dan Ya, mungkin belum banyak yang tahu juga ya kalau Iya. momen itu baik banget gitu buat Nanti kita. kita kalau sahur ya, nanti kalau sahur masih Ketemu sahur, Kalian juga nih bisa iya, amalannya. sambil sahur banyakin istighfar ya. biar ada amalan-amalan lain Amalan tambahan iya ya. bertambah ya. Jadi puasa nggak cuman nahan hawa nafsu doang, hawa bisa. nafsu. Iya benar Harus sih, lapar benar-benar. makan ya. Ya lapar ya. Jadi Bisa nambah dilakuin. amalan juga Amalan karena kan juga. kalau bulan puasa tuh pahalanya double ya Pak. Nah, makanya di bulan Berlipat-lipat. puasa ini tuh kita harus banyakin amalannya guys. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita juga jadi tahu ya. Bener banget. Sebetulnya masih banyak sih amalan-amalan di Mungkin ini Di amalan apa mulai. ya yang paling menonjol dan bisa kita lakuin gitu semuanya. Yang gampang lah. Yang gampang kita lakuin mungkin ya. ya kayak kalian sering banyak berinteraksi membaca Quran, itu kan sangat bagus sekali karena bulan Ramadan ini juga Syahrul Quran. Nabi sendiri itu setiap Ramadan itu dengan malaikat Jibril bertadarus. Nah, pahala baca Quran itu besar, ditambah lagi di bulan Ramadan itu luar biasa. Dan ini aktivitas zikir selain baca Quran, kita juga bisa memperbanyak mengkaji ya keislaman. Seperti sekarang ini kan yang Iya dibicarakan kita itu tentang agama Islam lah ya. Ini termasuk khususnya. hal yang bagus di mengisi Oke bulan oke. Ramadan. Ya betul sih ya. Jadi Kita udah nggak bingung-bingung lagi nih, pertanyaan kita udah terjawab semua. ternyata Penting juga niatnya banyak ya, ya. niat. Oh iya, Banyak yang ya paling terpenting tuh amalannya. niatnya guys. Mau amalan Nah. kita gimana, tapi niatnya gimana yang nentuin itu tetap niat kita. Sama banyak juga ya. Jadi nggak usah cuman cari ini doang, tapi bisa cobain ini, cobain itu Bener-bener. Jadi kadang gini ya, Bapak sedikit kuatin. Hal yang kecil kalau niatnya itu lurus karena Allah, mengharap ridho Allah, itu bisa menjadi sesuatu yang Bermanfaat. Besar, Iya, ya bener banget. Jadi Itu nilai plus pesan ya. pesan Iya. penting di video ini ya guys. Oke. Iya, Nah, buat teman-teman nih, setelah kita mendengarkan materi yang dipaparkan, mungkin masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ngeganjel atau nyangkut gitu di pikiran kalian. Iya. Khususnya yang udah kalian kasih dan isi di question box yang ada di Instagram waktu iya, itu. betul. Nah, mungkin
sekarang kita langsung masuk aja boleh ya ke ke bagian sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh Teh Zahra dan Teh Bunga. Untuk Teh Zahra dan Teh Bunga, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Zahra Nariska. Dan aku Arnita Bunga. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal nemenin kalian semua di sesi pertanyaan. Nah, pasti kalian udah gak sabar kan buat nungguin jawaban-jawaban dari pertanyaan yang udah kalian kirim ke kita nih. Ya betul banget. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Ita dan Pak Firman. Gimana nih Ibu dan Bapak, kabarnya apakah baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya. Langsung aja kali ya untuk Pak Firman sama Bu Ita, bagaimana udah siap untuk menjawab pertanyaan kita? Oh iya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang ke-1. Apa aja sih tips gaya hidup sehat selama Ramadan? Mungkin Siapa bisa nih? dijawab sama Ibu Ita. Saya dulu ya. Intinya dari pola makan, minum, dan pola tidur ya. Jadi kalau berlebihan pasti itu tidak akan sehat gitu. Makanya ketika Ramadan sebenarnya itu kita menjadi sehat ya, karena cuma hanya ganti atau pindah waktu makan saja gitu ya. Dan tidur juga sebenarnya sama aja, tidak ada bedanya gitu ya. Mungkin yang pertama mungkin dari ketika kita buka dulu ya. Ketika kita buka dimulai dengan mungkin minum air putih hangat gitu ya, sesuai dengan saran Rasulullah. Itu contoh Rasulullah adalah dengan kurma ya, boleh 3, boleh 5 kalau misalnya kurang gitu ya. Itu terus kedua mungkin tidur yang cukup gitu ya. Jadi setelah tarawih jangan kemana-mana, segera lebih awal tidurnya biar nanti bangunnya lebih cepat ya, karena nanti sahur itu adalah berkah. Jadi nanti biar kalian juga nggak makan sambil ketiduran gitu ya, karena kurang tidur. Terus mungkin dari olahraga yang cukup, artinya mungkin tidak harus lari-lari atau misalnya ikutan basket atau apa, cuman mungkin gerak-gerak badan aja di rumah biar nggak terlalu pada pegal-pegal gitu ya. Terus yang terakhir mungkin ya jaga makanan, terutama goreng-gorengan. Biasanya kan orang Sunda itu pasti aja Harus tidak lepas banget. dari gorengan. Ditambah dengan peracian segala macam gitu, seperti itu juga bolehlah sekali-kali untuk menyenangkan lidah ya, tapi jangan terlalu sering, apalagi dengan pedas-pedas gitu. Mungkin itu saja mungkin ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak? Cukup. Ya, Berarti jadi kesimpulannya kita tuh harus banyakin aktivitas yang membuat tubuh lebih sehat gitu, karena kan selama Ramadan ini, selama puasa ini kan pasti tubuh kita lelah, capek tapi kita harus banyakin aktivitas-aktivitas yang selain itu juga pasti dari pola makannya juga harus kita jaga ya. Jadi selain tubuh sehat gara-gara banyak beraktivitas juga, dari pola makan juga ngaruh kan. Yang penting tidak boleh berlebihan. Iya, Itu saja. betul. Gitu. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua kali ya. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya ngatasin males-malesan pas Ramadan nih? Boleh dijawab sama Pak Firman ya sekarang. Gimana nih Pak, ngatasin males-malesan nih? Enggak cuma Ramadan sih. Iya sebenarnya. Sebenarnya Cuma kita sekarang males. khusus buat Ramadan, karena kita pasti sering ya Iya. ngalamin males-malesan waktu Ramadan. Lebih sering Ramadan. Iya. Iya, karena lebih Bulan capek sih, Ramadan. betul. Ya baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Malas di bulan Ramadan ya, gimana sih ngatasinnya ya? Memang kaitan erat sama iman sih ya kalau malas itu. Jadi sebetulnya kalau puasanya diniatkan benar, kemudian makannya tadi dijaga ya, pas buka nggak berlebihan, pas sahur juga cukup, tidurnya cukup, itu malas insya Allah nggak bakal sering datang ke kita. Karena biasanya yang malas itu yang makannya berlebihan ya, sahurnya misalkan terlalu banyak, akhirnya habis subuh atau bahkan subuhnya belum dilakukan kitanya udah ketiduran. Nah itu karena kita pola menyikapi makan sahur sama bukanya
tidak seperti yang Nabi contohkan ya. Tadi seperti yang Bu Ita sampaikan, Nabi itu kan kalau buka itu segera membatalkan, segera berbuka dengan 3 butir kurma ya, dan air putih. Setelah itu kan kita harus sholat wajib, sholat maghrib. Setelah itu kalau mau makan ya kita makan lagi, kemudian kita kan harus sholat isya ya. Setelah isya kita harus tarawih. Jadi memang sebetulnya gini ya anakku sekalian, puasa itu kasih sayang dari Allah buat kita, biar kita ini imannya ningkat, biar nggak males-malesan. Makanya ada aneh juga ya kalau saum kok jadi pada males. Mungkin bukan saumnya yang salah atau Ramadan yang salah, pola kitanya menyikapi atau menjalankan Ramadannya yang memang harus dilihat lagi bagaimana Nabi mencontohkan agar kita saumnya berkualitas gitu. Jadi malas nggak ada gitu. Insya Allah. Buat Bu Ita ada tambahan mungkin? Hindari menunda pekerjaan. Nah, biasanya kan malas nanti aja gitu. Apalagi sekarang kan mungkin mulai PTM ya dituntut untuk mengerjakan tugas, datang ke sekolah gitu. Jadi tidak ada lagi waktu gitu ya. Di rumah mungkin hanya tinggal istirahatnya dan membantu orang tua gitu ya menjelang persiapan untuk berbuka saum. Sehingga dengan itu malasnya diganti dengan pekerjaan-pekerjaan. Itu saja mungkin sedikit. Jadi kesimpulannya mungkin masih ada kaitannya sama pertanyaan yang pertama ya Bung ya. Jadi selain pola makannya bagus, banyak beraktivitas, dan juga kalau misalnya kelebihan makan juga bakalan berakibat ke males ya kan Bunga? Iya. Jadi prinsipnya jangan berlebihan dalam hal apapun ya, termasuk makan. Kemudian jangan lupa berdoa agar ibadah kita ini senantiasa diberi kekuatan. Betul. Tadi juga niat ya. Niat juga itu niat paling penting. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Bu. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Gimana sih cara tahan emosi saat bulan puasa di saat orang-orang sekitar itu bikin emosi terus gitu? Karena jujur saya pun puasa ataupun gak puasa ada aja gitu emosi, mau ke orang atau mau ke benda bahkan bisa itu sambil marah-marah. Kadang juga kalau misalkan bulan Ramadan tuh ada aja orang yang waktu hari-hari biasa emang nyebelin, tapi waktu hari-hari pas Ramadan tuh malah tambah nyebelin. Jadi makanya bingung gimana emosi gitu. Makanya bingung gitu gimana cara mengatasi Bisa emosi ya mungkin wajar, cuman mungkin bagaimana kita meredamnya gitu ya. Emosi kan berasal dari mulut ya gitu ya, kata Rasulullah, ketika kalian marah maka ketika berdiri maka duduklah ya. Ketika duduk misalnya masih marah, masih kesel segala macam, maka tidurlah sambil tiduran. Tapi masih kena kesel banget gitu, apalagi lihat kucing itu di mana aja itunya gitu ya. Iya betul. Itu atau misalnya nyuruh adik jangan marah-marah segala macam, ya kita lapar seperti itu, maka berwudulah gitu ya. Jadi mungkin marah itu kan berasal dari setan, dari api, makanya salah satunya mungkin kata Rasulullah ya dengan berwudu gitu, seperti itu. Mudah-mudahan berwudu kita lebih tenang dalam menghadapi. Iya benar. Iya betul. Kadang aku juga Ibu kalau misalkan lagi emosi nih ya kan, buka sosmed nih, terus ada aja yang bikin emosi, itu tuh keselnya tuh udah dibawa tidur pun masih kesel gitu. Iya, tapi aku sering banget nangis. Iya betul, kalau emosi itu kadang gak ketahan gitu, tiba-tiba nangis kayak gitu. Lebih baik gitu aja, lebih baik di kamar, dikunci, dan kita membuka sendiri dengan kita sendiri, misalnya mengadu kepada Allah, atau lebih enaknya seperti itu daripada kita dikeluarkan di luar gitu ya, membuat orang lain menjadi tersinggung atau marah juga gitu. Buat Pak Firman ada tambahan mungkin? Ya, untuk saum itu sendiri kan kita selain menahan lapar, makan, minum, kita itu dilatih buat nahan, mengendalikan hawa nafsu ya. Makna dari saum sendiri, bahkan di dalam hadis itu saum itu bukan hanya makan minum, tapi juga kita menjaga perkataan kotor,
menjaga dusta, termasuk marah. Nah, kalau nanti ada kejadian misalnya ada orang yang membuat kita ini menjadi terganggu misalnya ya, bahkan mengajak bertengkar dalam hadis itu, katakanlah ini imun katanya. Aku ini lagi saum. Insya Allah dengan kita menjalankan sunnah Nabi itu, kita mohon juga sama Allah agar berlindung ya dari godaan setan, karena setan ini kan inginnya merusak kualitas ibadah kita ya. Gimana caranya? Yang paling mudah adalah kita berlindung ya. Misalkan kita baca ta'awuz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika ada hal yang ingin membuat kita marah, artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Insya Allah mudah-mudahan marahnya. Oh begitu ya Bung ya. Jadi intinya tuh kalau marah lagi berdiri kita harus duduk. Kalau lagi duduk juga masih tetap marah, tidur. Kalau tidur masih marah gimana ya? Oh iya. Gitu ya, karena kita capek ya, dengan emosi kita itu biasanya pasan bangun tuh udah segar, udah nggak ingat lagi biasanya seperti itu. Tapi kalau katanya nih ya, bulan Ramadan tuh kan setan pada diikat. Nah berarti kalau misalnya kita emosi, kita apa itu dari diri kita sendiri dong, gitu gak sih? Bagus pertanyaannya, keren banget. Gini, Bunga, aku izin dulu. Iya, Emang pernah lihat setan diikat gitu? Katanya gak sih? Iya katanya. Betul. Katanya juga ya, kalau bulan puasa tuh apa sih, diri kita tuh keluar, apa ya namanya tuh, diri kita yang aslinya tuh keluar gitu tanpa ada godaan setan. Kayak misalkan Ini nggak asli nih? iya. Aduh. Asli atau sama? Nah terus? Ya kayak gitu sih dong. Jadi apa sih tadi pertanyaanmu? Ya jadi katanya setan tuh diikat tuh gimana maksudnya? Kan memang di hadisnya gini, ketika Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah tadi kembali lagi bahwa sampaikan bahwa puasa ini, bulan Ramadan ini, saum ini adalah kasih sayang Allah buat kita. Ketika kita saum dengan ibadah saum ini, dengan perut yang gak terlalu banyak makanan, itu iman kita ini bagus. Nah ketika iman bagus, kita mampu melaksanakan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa mengantarkan diri seorang itu ke surga. Makanya tarikan untuk melakukan amal-amal surganya itu jadi kencang. Nah untuk meninggalkan hal-hal yang buruk pun menjadi kuat. Makanya diibaratkan neraka itu pintunya ditutup, surga itu dibuka, dan setan dibelenggu. Karena setan itu mau menggoda ke orang yang perutnya lapar itu rada susah. Beda sama orang yang Kan lemes ya. jadi orang yang saum itu kan dia penuh dengan iman yang tinggi ya. Karena ibadah saum itu ibadah yang tinggi juga derajatnya dari segi ibadah, karena hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu ibadah itu sendiri. Kalau sholat kan kelihatan ya. Nah, kalau saum siapa yang tahu kalau bukan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita saum tuh iman kita malah lebih kuat gitu ya? Iya, dengan saum iman kuat, insyaallah. Iya keren banget. Baru tahu jadi tahu. Alhamdulillah. Makanya jangan terlalu saum, tapi jangan terlalu banyak yang dimakan. Iya. Selama ini kita taunya setan diikat udah. Iya udah itu aja gitu. Pintu neraka Kita yang ditutup. harus ngendaliin gitu. Jadi setan mah tetap ada kan? Iya. Iya, Ada. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya. Nah Pak, ini tuh pertanyaan umum nih. Sering dilakukan oleh semua kalangan. Seputaran ngegibah nih. Aduh ini asik ya, asik banget deh kalau diomongin. Gibah nih. Udah tahu nih topiknya gibah. Kalau ngegibah tuh ngebatalin puasa gak sih? Oke. Gibah itu bukan hal yang bisa membuat puasa kita batal, tapi gibah bisa membuat nilai puasa kita rusak karena gibahnya. Tapi sebelum kita jelasin kenapa nggak ngebatalin, gibah sendiri itu apa sih? Nah, gibah itu adalah kita
membicarakan seseorang yang ketika orang itu mendengar pembicaraan itu orang itu nggak suka. Nah, kemudian beda sama dengan ketika kita membicarakan keburukan orang lain, keburukan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu bukan ghibah, tapi itu adalah fitnah. Nah, kalau ghibah itu sesuai kenyataannya, tapi orangnya nggak seneng kalau perbuatannya diceritakan lagi di depan orang lain, dibahas. Nah, ngebatalin puasa enggak ya? Tentu tidak, cuma ini hanya akan merusak nilai saum kita gitu. Ya, mengurangi pahala. Biasa yang suka ngegibah siapa? Banyak. Iya. Aduh, ini anak-anak muda. Enggak, perempuan tuh yang banyak Iya. itu. Biasanya kan kalau laki-laki tuh jarang, baik kalau perempuan mah sedikit ini dia bilangin. Seperti itu ya. Mulutnya subhanallah. Iya, betul banget. Kamu kayak gitu gak, Bung? Aduh, gimana ya? Terus gimana kalau misalkan kita yang dibicarakannya itu di depan orangnya langsung dan sesuai kenyataannya, kebaikan misalkan, bukan ya? Bukan ya. Iya kan? Iya betul bukan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin orang di belakang, terus ya kebaikannya gitu, tapi orangnya tetap gak suka gitu. Maksudnya gimana ya? Kayak Oh iya. adalah gitu. Aku juga pernah gitu ngalamin gitu. Sering. Nah, itu Atau berarti misalnya ada orang yang lewat di depan kita, terus itu kenapa sih rambutnya soalnya nggak pantas kayak gitu? Itu kalau sendiri masuknya si gibah nggak kalau sendiri dalam hati? Mungkin enggak ya. Itu maksudnya hasad ya, iri dengki ya. Tapi apapun itu ya, gibah, hasad itu kalau kita pengen tahu nasibnya nanti orang seperti itu termasuk orang-orang yang bangkrut loh. Jadi pahala orang yang digibahi itu berkurang keburukannya dan dipindahin ke orang yang ngegibahin. Jadi nanti tuh di akhirat itu bakal ada orang yang bangkrut kata Nabi, dan orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia menzolimi sesama. Salah satu kezolimannya adalah dia gibah dan hasad terhadap saudaranya. Nah, nanti kebaikan orang itu pindah ke yang digibah. Kalau habis, keburukan orang yang kita gibahi itu berpindah ke kita yang ngegibahi. Jadi kan rugi, ya itu kata rumit ya ternyata. Makanya jangan gibah, jangan hasad, jangan iri dengki, pokoknya jaga hati deh gitu. Iya, kamu juga. Allah nggak ada di sini ya, baik-baik Bulan semuanya ya. Ramadan itu mungkin salah satu untuk menjaga kita Iya. biar tidak banyak berbicara gitu, menjaga Iya. mulut gitu. Lebih banyak baca Quran aja. Udah, keep secret guys. Iya. Kaki secret juga. Oke, jadi intinya kalau misalkan ya gibah itu nggak ngebatalin puasa guys, ya gak sih Bung? Cuman pahala kalian bakalan rusak nih. Buat Iya. kitanya malah bukan buat orang yang diomongin gitu, malah ngerugiin buat kita. Pahala saum kitanya bisa diambil loh. Iya betul. Pahalanya diambil, saum kita rusak. Iya gak sih? Iya betul. Jadi intinya jauhi gibah dan teman-temannya itu yang tadi hasad, iri segala Oh iya, macam. betul. Bukan cuma gibah doang berarti. Iya. Ada namimah, ada fitnah ya. Namimah apa namimah? Namimah itu ya adu domba ya. Jadi kayak misalkan Zahra atau si A itu nggak seneng kalau temannya itu berteman dengan si B, terus bilang si A itu ke temennya, ih jangan deketin si ini tuh begini. Tujuannya biar dia itu nggak biar sama dia aja bertemannya, itu kan menghasut, tapi akhirnya jadi mengadu domba. Nah itu juga sama, nanti nasibnya sama kayak tadi. Banyak juga ya antek-anteknya. Anaknya ya. Banyak ya. Makanya penting kalian tuh pelajari. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Semua pertanyaannya terjawab gak sih? Kalau Ya, aku sih mudah-mudahan jawab masih ya, kurang alhamdulillah. jadi bisa Iya, betul. Nanti selebihnya cari di literatur yang lain ya. Asal kita ada kemauan untuk mencari, insya Allah pasti ada. Iya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga jawaban-jawaban yang kalian kirimin ke kita bisa terjawab oleh Pak Firman dan Bu Ita ya. Dan alhamdulillah juga setelah dibawakannya segala materi serta jawaban-jawaban dari Ibu Ita dan Pak Firman, jadi banyak banget ya pelajaran dan ilmu baru yang kita dapat. Iya, alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, semakin bermanfaat juga buat kitanya ya guys, Bung. Terima kasih banyak ya Ibu untuk sama-sama. Ibu Ita, Terima Pak Firman kasih. telah bersedia menjadi narasumber di podcast Ikro 2022. Kami juga pamit undur diri. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan selanjutnya akan dikembalikan ke Rana dan Nova. Dadah semuanya. Wah, alhamdulillah ya, ternyata udah banyak juga nih hal-hal yang udah kita kupas dan juga jawab di sini. Dari hal ini sampai hal itu. Semoga semua yang udah kita bahas hari ini bermanfaat ya buat kita semua dan bisa menambah ilmu kita di sore hari ini. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak kan ya? Mulai dari ini, itu, terus kita juga udah jawab beberapa pertanyaan. Tadi ada pertanyaan apa aja nih yang kamu tahu tadi? Tadi apa aja ya? Tadi itu juga ada di sesi Q&A ya. Ada yang nanya kalau gibah apa ngebatalin puasa. Nah ini nih penting banget nih sebenarnya buat kalian ya. Mungkin kalian sering ngelakuin tapi nggak tahu hukumnya kayak gimana. Terus tadi juga kan kita udah bahas-bahas tentang apa ya, tips gaya hidup sehat. Terus kita juga kan udah ungkit topik kemarin yang kita kepo itu loh, yang terakhir tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Juga ada amal-amalan yang bisa kita lakuin nih. Mulai sekarang kan kita udah tahu, jadi kita bisa lakuin juga dan terapin di kehidupan sehari-hari. Semoga tapi tadi semuanya itu membuat bermanfaat ya bagi kita semua ya. Ya bener banget. Terus tadi sebenarnya guys, kita tuh ada ngomongin beberapa fenomena di luar frame. Jadi kayak tentang tadi tuh ada kan katanya tuh pernah ada apa ya yang viral gitu. Rumor katanya tuh kalau misalnya kita kentut di dalam air tuh bisa batalin puasa. Sebenarnya ini lucu banget tapi nggak kemasukin guys karena mungkin durasinya juga ya, kita terbatas sama durasi. Tapi tadi udah ditanya terus udah dijelasin kalau katanya ya yang pernah viral tapi kita sama-sama nggak tahu guys. Mungkin kita ketinggalan info atau kalian juga mungkin nggak tahu ya kalau kentut di dalam air tuh katanya bisa batalin puasa. Oke, mungkin segitu ya. Dan terima kasih juga ya untuk Teh Zahra sama Teh Bunga yang sudah membawakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita di sore hari ini. Wah, aku sedih banget nih karena hari ini kan episode terakhir nih. Otomatis kan terakhir kali juga ya kita bisa nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai gini. Iya nih, tapi ya nggak apa-apa kan ya. Kita juga suka dengar pepatah nggak sih? Setiap pertemuan pasti ada. Bener banget. Tapi pepatah itu bikin sakit sih sebenarnya. Mematahkan hati ya, sedih banget. Tapi ya tetap aja sih aku bakalan kangen banget ngobrol-ngobrol gini, ngobrol-ngobrol sama kamu. Tadi ada bapak, ada ibu juga, ada teteh-teteh juga. Pokoknya seru deh. Pokoknya ini bakal jadi momen yang bakal aku kangenin juga. Semoga sih tahun depan kita masih bisa ngelaksanain ini ya. Ya sama, makasih juga untuk kru-kru ya di sini ya. Di sini yang udah berusaha semaksimal mungkin buat 2 episode yang bakal kita tayangin. Kayak sama-sama seneng sih bisa ikut bisa ikut Aduh, aku juga bingung. blank guys, sorry. Kita kayak seneng deh bisa jadi salah satu bagian gitu. Bener banget. Nah, buat teman-teman nih, semoga podcast Ikro 2022 ini bisa nemenin kalian ngabuburit di tahun ini ya. Enggak aja penuh berkah ya. Penuh berkah, oke. Ini aku juga selaku podcaster mewakili seluruh kru, mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Ya bener banget, kan kita juga manusia nih ya, nggak tahu gitu, siapa tahu kan kita ngobrol-ngobrol gini tuh ada hal-hal yang bisa menyinggung orang lain. Mohon maaf Jadi bila ya mohon maaf kalau ada hal-hal yang menyinggung atau ngebuat kalian merasa tidak nyaman. Karena di sini kan kita niatnya buat menghibur. hibur ya, semoga ya. Semoga sih kalian terhibur. Dan apa sih, mohon maaf juga kalau misalnya ada bercandaan kita yang kelewatan dan yang garing juga. Sebenarnya kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu. Oke. Mungkin udah panjang ya hari ini ngobrol-ngobrolnya. Sekian podcast Ikro 2022. Mohon maaf lahir dan batin. Ya mohon maaf lahir dan batin semua. Saya Rana Aisyah. Saya Novalia Kanza Zahra. Kami Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Have a great Ramadan. See you. See you next year. Bye bye.